Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kladinda Sevia Putri, NIM 01021281924032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Pancasila yang berjudul Politik Dalam Negeri. Saya akan mempresentasikan makalah tersebut bersama rekan saya, Arsa Mirado. Kepada Arsa Mirado, saya persilahkan. Terima kasih Kladina. Perkenalkan nama saya Arsa Mirado, NIM 01021381924125. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kladina. Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Politik dalam negeri diarahkan kepada bagaimana tercapainya tujuan bersama, yaitu sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Terdapat dua pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pokok bahasan yang pertama adalah apa pengertian politik dalam negeri Indonesia. Jadi, politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsur dari politik dalam negeri terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Unsur yang pertama adalah struktur politik. Jadi, struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional. Struktur politik terdiri dari struktur formal dan struktur informal. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan struktur formal? Struktur formal menurut ajaran Trias Politika adalah sistem politik yang dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa kekuasaan eksekutif itu? Jadi, kekuasaan eksekutif adalah sebuah kekuasaan yang berwenang dalam menjalankan undang-undang serta menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan eksekutif diduduki oleh Presiden sesuai dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang berisikan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Unsur yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang memiliki tugas dalam menyusun serta membentuk peraturan perundang-undangan. Legislatif merupakan badan deliberatif pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam membuat sebuah hukum. Badan legislatif yang berada di Indonesia diduduki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana setiap badan legislatif memiliki tugas serta wewenang yang berbeda-beda yang akan dibahas dalam masing-masing badan legislatif. Namun, pada intinya badan ini bertugas untuk menyusun undang-undang. Unsur yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Apa kekuasaan yudikatif itu? Jadi, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan undang-undang, yaitu melalui wakil-wakil yang telah ditunjuk dalam Badan Mahkamah Agung atau MA. Dalam pengertian lainnya, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan yang mampu mengadakan peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Menurut pasal 24 ayat 2 di dalam UUD 1945 yang memiliki kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung serta lembaga lainnya yang berada di bawah lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta Mahkamah Konstitusi. Struktur yang kedua adalah struktur informal. Struktur informal itu contohnya itu adalah partai-partai politik. Nah, apa sih partai-partai politik itu? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, unsur-unsur dalam politik dalam negeri ialah proses politik yang akan dibahas oleh rekan saya Arsa Mirado. Kepada Arsa Mirado, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses politik. Apa itu proses politik? Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Selanjutnya yaitu budaya politik. Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat yang memiliki pengaruh dalam struktur dan sistem politik. Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti ini telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walau struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era yang selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipan. Namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoritarianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Selanjutnya itu komunikasi politik. Di Indonesia, komunikasi politik mulai berkembang sejak tumbangnya Orde Baru 1998. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam praktek komunikasi politik di Indonesia. Kemerdekaan berpendapat dan berdemokrasi menjadi landasan bagi setiap orang untuk menyuarakan idenya, termasuk dalam bidang politik. Pengolahan citra, persuasi, dan retorika politik dilakukan dengan cukup baik oleh para aktor politik untuk memperoleh simpati rakyat. Baik, pokok bahasan yang kedua adalah bagaimana hubungan Pancasila dan politik dalam negeri Indonesia. Jadi, hubungan Pancasila dan politik dalam negeri. Pancasila dijadikan acuan atau ideologi dalam perpolitikan yang ada di Indonesia, karena dalam Pancasila sendiri mengandung seluruh aspek yang diperlukan dalam bermasyarakat dan menjadi masyarakat suatu kesatuan. Tujuan dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Pancasila Indonesia adalah menciptakan politik yang kondusif, demokratis, bisa mencapai cita-cita Indonesia, serta mencapai tujuan Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Politik yang tidak didasarkan pada Pancasila sendiri akan berorientasi pada kepentingan individu atau kelompoknya saja, dan tanpa memperdulikan kepentingan negara maupun bermasyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perpolitikan akan mencari keuntungan serta kekuasaan yang banyak tanpa memperdulikan apakah tindakan yang mereka lakukan akan berpengaruh pada negara atau masyarakat. Kesimpulan, politik dalam negeri adalah kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Politik dalam negeri berkaitan erat dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan serta tujuan dalam kehidupan politik di Indonesia. Politik tanpa berlandaskan pada Pancasila akan berpengaruh pada kehidupan negara yang sedang berlangsung. Akan ada kubu-kubu dalam hal perpolitikan yang saling menyerang, bersaing baik secara positif maupun negatif. Dengan keadaan politik yang seperti
ini akan ada banyak pihak yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.